masing-masing. Putri lagi. Intan dengan putra. Berarti Bapak Henok tahu ada pun tanda masing-masing. Intan punya tanda, putra punya tanda. Kita punya anak masing-masing, kita tahu mereka punya tanda. Oh, tanda ini, anak ini. Mama punya cucu, ada berapa banyak ini. Pasti mama tahu ada pun tanda masing-masing. Amin. Orang luar tidak tahu. Tapi makhluk pun sebagai oma yang tidak melahirkan mereka, tapi oma yang mengurus mereka dari bayi, oma tahu tanda mereka. Demikian juga kita yang sudah dipercayakan Allah. Dia tahu Intan ini milik Tuhan. Dia tahu Intan milik Tuhan. Dia tahu Lilis milik Tuhan. Amin. Dia tahu karena dia sudah kasih tanda. Amin. Dia memberi tanda ketika kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi Tuhan itu kenal saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Ya, dia kenal saudara. Sekali lagi saya bacakan 2 Timotius 2 tadi. Ayat yang ke-19. Dalam ya tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang tidak mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi seseorang yang sudah dipatraikan Allah, dia sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, maka hidupnya akan menjadi perabot yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya mari kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada karena anugerah, karena masih ada karena kasih sayang Tuhan yang besar. Nah, saudara yang kekasih, kita kembali ke pembacaan kita Wahyu pasal 7 tadi. Perhatikan saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ayat 13 saya bacakan buat kita. Nah, saudara yang kekasih, yang menyampaikan kepada kita bahwa orang yang sudah disucikan oleh darah Yesus berdiri di takhta Allah untuk melayani Dia siang dan malam. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Mengapa? Karena kita langsung digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13 saya bacakan, perhatikan baik-baik. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapa mereka yang pakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka waktu kepadanya, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di mana mereka bertanya, siapakah mereka yang begitu banyak datang ini dengan memakai jubah putih ini? Maka dalam penulisan itu dia berkata, kamu pasti tahu dari mana mereka datang. Mereka itu keluar daripada kesusahan besar, di mana mereka datang dan mereka mencuci jubahnya oleh kuasa darah anak domba Allah. Darah itu menyucikan dosa mereka. Darah itulah yang membersihkan setiap kejahatan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati cinta kasih Tuhan yang kita tidak bisa balas, saudara. Makanya kita
bagi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ditebus. Kita diselamatkan. Dan Alkitab bercatat di situ. Di ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah ayat yang kayak saya baca ulang ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan, mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka. Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah. Dan melayani dia siang dan malam di bait suci. Melayani siang dan malam. Di sana tidak ada lagi orang bekerja. Orang hanya memuji Tuhan siang dan malam. Kalau di gereja hanya memuji Tuhan 2-3 kali saja kadang-kadang untuk pemalas. Tapi saudara lihat ini, kita dilatih supaya sampai di sana kita menyembah Tuhan siang dan malam. Tidak lagi urus kebun kau, urus babi kau, urus kerja ini sana ada lagi. Amin saudara. Bapak Imam tidak cari mobil untuk ojek Grab lagi. Karena di sana Alkitab berkata di ayat 16 saya baca, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Di sana orang lagi tidak berpikir lapar. Kalau ada lapar di sorga, itu bukan sorga. Amin. Karena sorga tidak ada urusan soal makan dan minum. Sorga tidak urusan lagi kena panas matahari. Itu tidak ada lagi. Makanya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam pembacaan ini, dalam renungan singkat ini, saya rindu saudara dan saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan saudara. Mari siapkan hati kita saudara yang kekasih.